Apa kabar pecinta pelajaran ekonomi untuk SMA jurusan IPS? Perkenankan pada saat ini saya Brother Rudy ingin membagikan kepada adik sharing untuk memperdalam dan mengingat kembali, mereview kembali pelajaran ekonomi untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi negeri bagi yang jurusan IPS. Kita akan belajar mereview bahasa Inggris sekaligus ilmu ekonomi. Mungkin di antara adik-adik ada yang kadang-kadang lagi di luar sekolah atau di luar rumah, tidak membawa buku ekonomi, jangan khawatir. Ketika adik-adik sedang tidak memegang buku ekonomi, dengan membuka channel YouTube Brother Rudy Hutahayan, maka Brother akan banyak memberi kepada adik-adik kesempatan untuk mereview pelajaran ekonominya sekaligus bahasa Inggris dengan topik ekonomi for students, ya, pelajaran ekonomi untuk pelajar. Senior High Students Economic Lesson. Pelajaran bahasa Inggris untuk ekonomi untuk pelajaran SMA. Pertama, kita untuk adik-adik yang akan mempersiapkan diri menghadapi ujian SNMPTN, ya, seleksi belajar untuk masuk perguruan tinggi negeri. Salah satu soal yang sering adik hadapi adalah yang seperti ini, ya. The point of economic problem is the lack that caused by unlimited necessity need by human being, whereas the source tool for answer the need, it is really limited. Dikatakan bahwa poin permasalahan ekonomi yang paling mendasar adalah adanya kelangkaan yang disebabkan oleh kebutuhan manusia, termasuk di dalamnya keinginan konsumen atau keinginan manusia itu tidak terbatas adanya, ya, tuntutannya, sedangkan sumber alat pemuas kebutuhan tersebut sangat terbatas. Ya, itulah awalnya muncul masalah ekonomi. Ya, the burden necessity bigger or more than the source tool to fulfill the necessity. Adanya beban untuk kebutuhan pada manusia itu lebih besar daripada sumber daya atau alat untuk pemuas ekonominya, pemuas tuntutan ekonomi di sini. Itulah awal dasar sistem permasalahan ekonomi. Regarding goods in related with others kind, the goods are classified to be two kind. Mengenai barang atau benda dalam ekonomi, ya, sehubungan dengan benda lain yang berkaitan, ada dua kelompok. There are two kinds. The first is as substitute mutually, and the second as complementary each other. Jadi benda pertama dalam ekonomi ada yang namanya benda substitusi, apabila katanya benda tersebut bisa saling menggantikan dengan benda lain. Yang kedua adalah complementary atau complement each other to make additional. Komplementer apabila dia saling melengkapi satu dengan lain. What is the example of the substitute mutually? Apa saja benda yang disebut dengan substitusi? Rice or noodle or bread. Ada pilihan, boleh nasi atau beras, boleh mie, boleh roti sebagai bentuk pilihan alternatif yang saling menggantikan. Sauce or chilies, ya, bisa saja saus atau cabai benaran mengganti sebagai substitusi. And what is the example of complementer? Apa bentuk komplementer? Tea and sugar. Teh dengan gula itu bukan substitusi, tapi
pelengkap satu sama lain, bisa melengkapi teh dengan gula. Pen and ink, pulpen dengan tintanya itu adalah komplement sama satu sama lain, saling melengkapi, bukan substitusi. Now we would like to review about the system of economic. Kita akan mereview ulang pelajaran mengenai sistem ekonomi. There are 4 system of economic. Ada 4 sistem ekonomi. At first is tradition economic system. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisi. The second is liberal economic system. Yang kedua adalah sistem ekonomi liberal. The third is commanded or commando in economic. Sistem komando. The fourth is the socialized, ya, sistem sosialis. What is the tradition system in economic? Apakah sistem ekonomi tradisi itu? The tradition it is signed by still no or without division of work. Di dalam sistem ekonomi tradisi dikenal keadaan di mana tidak ada pembagian kerja. Tidak ada pembagian fungsi, semuanya dijalani oleh satu saja. Ya, tidak ada pembagian kerja di situ. How is the liberal? Bagaimana tentang liberal? Depend on people or private company. Dalam sistem liberal, itu tergantung pada masyarakat dan pihak swasta. Itu namanya liberal. How about the commando? Bagaimana dengan sistem ekonomi komando? Be arranged by government. Sistem ekonomi komando artinya sistem ekonomi yang diatur secara terikat, tersistem semuanya oleh pemerintah. Jadi bukan ada pengaruh swasta, bukan ada tradisi turun-temurun, tapi karena adanya campur tangan pemerintah secara total. How is about the socialized? Bagaimana tentang sosialis? Socialized similar to the government command or state. Sosialis ini agak mirip dengan sistem komando atau yang dipastikan semuanya dipengaruhi oleh negara. Kita akan mereview lagi dengan pelajaran tentang opportunity cost. Nah, di dalam ekonomi ada istilah biaya peluang, opportunity cost. What is the opportunity cost? Apakah ini dimaksud dengan biaya peluang? As any risk by losing or throwing any choice out or cancel to one planning. Kita bisa adalah dalam pelajaran tentang biaya kesempatan adalah adanya risiko yang terjadi di mana kita mengorbankan sesuatu pilihan atau sesuatu rencana due to choose other alternatives choice by the decision to take better gain. Adanya biaya peluang ini terjadi karena adanya pilihan lain yang kita pilih, yang kita anggap alternatif yang lebih baik daripada yang semula direncanakan. Itu namanya opportunity cost. Ya, example sebagai contoh, resign from any company for take decision to build our business. Ada kalanya orang berani meninggalkan pekerjaan yang dia miliki dengan gaji tetap karena ada keputusan untuk memulai bisnis sendiri, memulai toko baru misalnya, ya. Or someone resign from any job by decision for temporary to study in extension university until get the doctoral degree. Ada kalanya orang berani juga meninggalkan suatu pekerjaan karena pertimbangan apabila dia mengambil gelar menyelesaikan kuliah master sampai doktor, dia akan kelak punya harapan mendapatkan pekerjaan dan posisi yang lebih baik daripada saat ini. Itu contohnya the opportunity cost. We learn about the utility atau kegunaan. Kita akan mempelajari about
five kinds of utility matters. Kita akan mempelajari tentang 5 jenis utility atau kegunaan. The first is time utility. Yang pertama adalah kegunaan menurut waktu. The second is form utility. Yang kedua adalah kegunaan menurut bentuk. The third is place utility. Yang ketiga adalah kegunaan menurut tempat. And the fourth is ownership utility. Yang keempat adalah penggunaan atau kegunaan menurut kepemilikannya. And the fifth is the elementary utility. Yang kelima adalah kegunaan berdasarkan unsur pembentuk benda atau barang. Let's review one by one. Mari kita kaji satu persatu. Now, the time utility upgrade the value for the moment or for the time indication. Jadi ada kalanya nilai suatu barang benda ditentukan dengan waktunya. For example, in the moment of rainy season, the raincoat is very useful. Jadi contoh pada saat musim hujan, kegunaan suatu mantel jas hujan itu meningkat, diperlukan, dicari oleh masyarakat dibanding ketika tidak ada musim hujan. The form utility, upgrading the value by remodification of form to be more interesting for people. Ada kalanya benda itu, nilai barang itu ditentukan lebih baik ketika bentuknya dimodifikasi, bentuknya diubah, dibentuk dengan sedemikian rupa menarik bagi orang. For example, contohnya, the form of table is better than the raw woods. Ketika kayu masih belum dibentuk jadi meja atau sebelum menjadi perabot, kayu itu lebih murah, batangannya lebih murah. Tetapi ketika dibentuk, ada yang jadi meja, perabotan, kursi, dan lain-lain, maka nilai dari kayu itu sangat tinggi, sangat baik, akan sangat mahal. The place utility, upgrading the value after removing into other place. Ada kalanya nilai barang itu kegunaannya meningkat ketika ditaruh pada tempat yang sesuai, location, tergantung pada lokasi. For example, the flower nearby the cemetery or burial place, it is very useful for people as the visitors there. Contohnya bunga di daerah tempat pemakaman itu sangat dicari-cari dan dibutuhkan oleh pelayat atau pengunjung yang ingin ziarah ke suatu pemakaman. Ya. Ownership utility, upgrading the value after be owned by right man. Jadi ada kalanya nilai barang itu memang ditentukan meningkat cocok sesuai dengan siapa yang memiliki. For example, handphone not for baby but for adult people. Handphone itu kegunaannya sebenarnya sangat penting berguna apabila dipegang oleh orang dewasa yang sudah mengerti menggunakannya. Bukan kepada anak bayi yang tidak tahu apa-apa. Nilai itu akan berguna pada siapa dulu yang memilikinya. Elementary utility. Value is upgraded by the elements material. Jadi nilai barang itu akan tergantung kepada juga bahan-bahan pembentuk, unsur-unsur pembentuknya. For example, earring by the gold. Nilai perhiasan itu berguna karena orang tahu, oh itu adalah dari emas, pure gold, emas murni. Then, more than the silver earring, daripada sekedar hiasan yang dari perak. Nah, itu adalah contoh pemahaman mengenai utility atau kegunaan. Nah, sekian dulu pelajaran pertama, edisi pertama. It is the first edition of the Economic and English General. Kita tadi sudah mempelajari tentang hal umum tentang ekonomi secara umum. I would like to invite all the students of social and economic to prepare your national test. Ya, saya harap pada adik-adik yang akan mengikuti ujian secara nasional in regarding to upgrade your relation to the university, please diligently open my YouTube channel and subscribe it
and share to your friends. If you have willing to invite your friend also to get progress from this lesson. Saya percaya kalau adik-adik mengajak teman-teman lain menyebarkan ini dan juga mengajaknya bersama-sama rajin membukanya, tentu akan berguna bagi semuanya. Mutually for your and you and your friend. Ya, kegunaan bersama bagi adik-adik dan teman semuanya. Semoga bermanfaat. Silakan. Enjoy saja. Enjoy yourself in your lesson. Silakan menikmati pelajarannya. I hope it is useful and meaningful for you. Saya percaya dan saya berharap ini berguna bagi adik-adik semua. Good luck. Ya, semoga beruntung.